Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Tiongkok. Jaga kondusivitas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kepala daerah dan DPRD ke luar negeri. Carlos Alcaraz melaju ke semifinal US Open 2025 tantang dominasi Jannik Sinner. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok di Tiananmen, Beijing. Kehadirannya menegaskan peran diplomasi aktif Indonesia di panggung internasional. Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok di Tiananmen, Beijing, Rabu 3 September. Prabowo hadir bersanding dengan sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Setibanya di Tiananmen, Prabowo disambut hangat oleh Presiden Xi Jinping dan Ibu Negara Peng Liyuan. Mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam, Prabowo menunjukkan identitas budaya Indonesia di panggung internasional sebelum mengikuti sesi foto bersama para pemimpin dunia. Pada saat foto bersama, Prabowo berdiri di samping Putin. Usai foto, para pemimpin dunia bergerak menuju Tiananmen Rostum untuk mengikuti upacara. Prabowo duduk di barisan terdepan podium kehormatan dengan Xi Jinping dan Putin tepat di sebelah kirinya. Sebanyak 26 pemimpin negara dan kepala pemerintahan turut hadir dalam perayaan ini termasuk Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Setelah upacara, Prabowo bersama para pemimpin dunia melanjutkan kegiatan diplomasi di Great Hall of the People, menggambarkan peran aktif Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional. Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, pasca demonstrasi yang sempat mengganggu aktivitas sekolah, Satuan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal. Untuk memastikan pemulihan berjalan baik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung SMP Negeri 14 dan SMP Negeri 1 Tangsel pada Selasa 2 September 2025. Saat kunjungan, Wapres Gibran disambut jajaran pemerintah Kota Tangsel termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak UPTD setempat. Gibran berkeliling kelas menyapa siswa dan memantau jalannya proses belajar mengajar. Selain itu, ia juga meninjau secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Program EBG terbukti memberikan dampak positif bagi siswa, khususnya dalam meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar. Kehadiran makanan bergizi gratis di sekolah bukan hanya membantu pemenuhan gizi anak, tetapi juga berkontribusi dalam membangun generasi muda yang sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kunjungan Wapres Gibran ke sekolah-sekolah menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sejak dini. Melalui program MBG, pemerintah berharap mampu melahirkan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi di kancah nasional maupun global. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan pemerintah siapkan tambahan anggaran untuk guru bersertifikasi dan program pendidikan profesi guru dalam APBN 2026. Romo Syafi'i juga berencana akan menyelesaikan sertifikasi guru yang belum bersertifikasi dengan target sebanyak 629.000 guru di tahun 2026. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i berencana akan menyelesaikan sertifikasi guru yang belum bersertifikasi dengan target sebanyak 629.000 guru di tahun 2026.
Romo berkomitmen akan membuat program agar tak ada lagi guru yang non-sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama pada tahun 2027. Nantinya guru-guru yang telah bersertifikasi akan ada penambahan gaji. Untuk itu pemerintah akan mengusulkan tambahan anggaran untuk gaji guru yang telah bersertifikasi ke dalam APBN. Lebih lanjut, Romo menegaskan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan memastikan bahwa semua guru memiliki sertifikasi yang memadai. Ya kan di sana kita baru menerima CPNS sampai 105.000 lebih. Itu kan perlu ada tambahan anggaran. Itu diusulkan dong. Kemudian kemarin kan ada 629.000 guru yang belum bersertifikasi. Nah di tahun 2024 kita kan menyelesaikan 2026 ini kita menyelesaikan separuhnya, 300 lebih. Jadi kalau udah sertifikasi kan ada penambahan gaji. Penambahan gaji itu kan harus dimasukkan ke APBN. Baru di tahun 2026 itu nanti ada lagi PPG yang akan masuk gajinya di tahun 2027. Karena kita buat program 2027 tidak ada lagi guru yang non sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya harus bersertifikasi. Jadi kalau sekarang kan yang menggaji itu yayasannya. Tapi nanti kita setelah bersertifikasi itu kan masuk ke APBN, maka pasti harus ada usulan tambahan anggaran. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerukan langkah cepat untuk menekan harga beras yang saat ini melambung di pasaran. Amran menyebut Kementerian Pertanian bersama Bulog akan siapkan operasi besar-besaran di 4.000 titik seluruh Indonesia guna memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Ini dihilir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian bersama Bulog akan menggencarkan operasi besar-besaran guna memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Amran menegaskan operasi pasar tidak hanya menyasar beras kualitas medium melalui program stabilisasi, pasokan, dan harga pangan, tetapi juga melibatkan beras premium. Amran menjelaskan operasi sudah dilakukan sejak kemarin di berbagai wilayah. Ia juga memastikan Bulog terlibat secara langsung dalam mendistribusikan besar di lapangan. Amran mengaku operasi pasar akan dilakukan di 4.000 titik yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Amran berharap langkah ini mampu menekan lonjakan harga beras yang memberatkan masyarakat. Bulog kita ajak kemarin juga menjual yang premium. Kan mereka sudah jual juga. Tapi kami minta kuantumnya dinaikin. Ya. Yang terpenting adalah kita operasi pasar besar-besaran. Kemarin itu kita buka. Kemarin kita ada 4.000 titik seluruh Indonesia. 7.282 kecamatan seluruh Indonesia. Sehingga alhamdulillah ini sudah ada penurunan harga, tetapi kita ingin lebih rendah lagi. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Kepala Presidential Communication Office atau PCO Hasan Nasbi menanggapi pernyataan anggota Persatuan Bangsa-Bangsa PBB terkait aksi unjuk rasa yang menelan korban jiwa. Menurutnya, pemerintah sejak awal sudah memberikan atensi terkait kejadian aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Hal itu dikatakan Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi ketika ditemui di kantor Kemendagri Gambir, Jakarta Pusat. Hasan mengatakan Presiden Prabowo sudah menginstruksikan kepada jajaran Polri untuk menindak tegas jajaran kepolisian yang bertindak melewati batas. Presiden mengarahkan kalau yang dilakukan tindakan yang tidak terukur, tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa. Ketertiban umum harus ditegakkan, penyampaian aspirasi boleh dilakukan. Hal ini ada di dalam undang-undang. Akan tetapi perusuh, pembuat onar, pelaku anarkis, dan pelaku pembakaran harus diberikan tindakan tegas. Presiden kan memang sudah arahkan. Kalau yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan,
itu harus diperiksa. Kan memang sudah ada perintahnya dan kepolisian juga sedang menjalankan memeriksa tindakan-tindakan yang berlebihan dan tidak perlu. Sudah ada perintahnya. Memang sudah dapat atensi dari pemerintah ya Pak ya untuk mengusut tuntas. Tanpa surat itu pun pemerintah sudah memberikan. Sebelumnya PBB memberikan komentar atas demonstrasi yang berakhir ricuh dan memakan korban jiwa yang terjadi beberapa hari lalu di Indonesia. PBB memantau dengan seksama rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. The rights to peaceful assembly and freedom of expression. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah dan DPRD untuk menunda rencana bepergian ke luar negeri serta menggelar acara selebrasi yang memamerkan kemewahan. Mendagri juga meminta pejabat publik tidak membuat pernyataan yang membuat keresahan di masyarakat serta menghindari kegiatan seremoni yang bersifat pemborosan. Aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung kerusuhan dan penjarahan di sejumlah daerah termasuk ibu kota telah mengakibatkan berbagai kerusakan dan jatuh korban. Besaran tunjangan anggota DPR yang dinilai fantastis menjadi pemicu mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi turun ke jalan. Guna menjaga kondusivitas di tanah air agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan sejumlah arahan kepada seluruh kepala daerah. Di antaranya, para kepala daerah dan DPRD diminta untuk menunda rencana bepergian ke luar negeri dan menggelar acara selebrasi yang memamerkan kemewahan. Mendagri juga meminta pejabat publik tidak membuat pernyataan yang membuat keresahan di masyarakat, serta menghindari kegiatan seremoni yang bersifat pemborosan terlebih menggelar pesta berlebihan. Kegiatan dinas ataupun pribadi sebaiknya digelar secara sederhana agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kepala daerah, ya, DPRD ke luar negeri. Biasanya juga nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi kepala daerah dan DPRD, semua saya tunda saat ini. Kemudian semua kepala daerah agar dalam kondisi yang kita anggap penilaian nasional ataupun penilaian daerah masing-masing dianggap masih rawan, kepala daerahnya harus ada di tempat. Seluruh kepala daerah juga telah diimbau agar melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan perdamaian. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i memastikan pengalihan pengurusan haji dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umroh sudah dimulai. Penyesuaian ini mencakup struktur dan anggaran usai RUU tentang penyelenggaraan haji dan umroh mulai berjalan. Romo Syafi'i menjelaskan peralihan pengurusan haji dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umroh tidak boleh ditunda sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan peralihan pegawai maupun aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh rampung sepenuhnya tahun ini. Itu tidak boleh ditunda karena itu adalah amanat dari Presiden. Maka kita sebagai aparatnya di Kabinet Merah Putih wajib tidak boleh menunda, harus menyegerakan pengalihan pengurusan haji dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji yang undang-undangnya kemarin baru diketok. Tapi kan masih berproses. Jadi mungkin Dirjen PHU keseluruhan pindah ke Kementerian Haji. Itu sampai ke Kanwil. Kanwil itu kan kasih Kabid Haji. Pindah semua, di bawah ada kasih haji. Termasuk embarkasi-embarkasi. Pokoknya pegawai dan aset tahun ini sepenuhnya harus beralih dari Kementerian Agama ke Menteri Haji. Itu sudah mulai berproses ya Pak? Sudah diproses dan di struktur anggaran itu juga sudah mulai masuk. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, pelapor kasus dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo desak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka terhadap Roy Suryo CS.
Pelapor dari Koalisi Advokat Publik Defender Rabu siang mendatangi gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka mendesak penyidik Subdit Keamanan Negara untuk segera menetapkan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan atas kasus dugaan penghasutan serta pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Surat permohonan penetapan tersangka pun telah dilayangkan, mengingat para terlapor yang berjumlah 12 orang itu telah diperiksa. Di antaranya pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma, hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad. Pihak pelapor pun mengkhawatirkan momen adanya rangkaian aksi demo anarkis ini justru dimanfaatkan Roy Suryo CS untuk membuat narasi baru dan menghambat proses hukum yang telah berjalan. Yang paling penting adalah ini sudah terlalu lama nih. Saya lagi menagih Polda Metro SP2 HP saya, dan saya menemui penyidik saya untuk bertanya apakah sampai di mana penyidikan yang dilakukan hingga terakhir sebelum demonstrasi dilakukan. Dan harus segera dilanjutkan terus biar mendapatkan kepastian hukum, ya kan? Apalagi pihak-pihak sana tuh udah ngurusin demo tuh. Nah, ada yang senang kalau ada demo itu terhambat pemeriksaannya. Tetapi tunggu dulu, bahwa Polda Metro Jaya khususnya Kamnek ya, itu harus on the track ya. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas optimistis rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset bisa lebih cepat disahkan jika menjadi inisiatif DPR. Pemerintah disebut sudah menyatakan komitmen untuk mendorong pengesahan RUU tersebut. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meyakini rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bakal lebih cepat disahkan jika diusulkan oleh DPR RI. Sebab pihak pemerintah sudah menyatakan kesepakatan untuk mendorong pengesahan RUU tersebut. Supratman menegaskan Presiden Prabowo berkali-kali menunjukkan keberpihakan untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas. Menurutnya, komitmen itu sudah berkali-kali disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan. Dalam proses pembentukan undang-undang, penentuan inisiatif dapat berasal dari pemerintah atau DPR RI. Supratman menilai apabila RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif DPR, pengesahannya akan berjalan lebih cepat. Namun dia mengakui masih ada hambatan dari pembahasan di Senayan. Pemerintah sekali lagi dari awal, Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset itu akan menjadi prioritas. Saat ini karena kondisinya di DPR masih, ya teman-teman tahu, kita lagi berusaha untuk pengesahan prolegnas yang akan datang untuk tahun 2026. Yakin dan percaya Bapak Presiden sudah mengeluarkan statement itu berkali-kali. Terakhir di hadapan para teman-teman buruh ya. Dan yang kedua, DPR juga sudah menyatakan kesiapannya untuk membahas. Jadi ini tinggal soal waktu. Karena itu nanti kami akan bicara dengan pimpinan DPR apakah ini menjadi usul inisiatif pemerintah atau akan menjadi usul inisiatif DPR. Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan itu akan jauh lebih cepat. Ya kan? Karena itu berarti DPR-nya sudah bisa. Nah, karena itu kita tunggu pengesahan prolegnas tahun 2026 ataupun revisi prolegnas tahun 2025. Untuk itu, Supratman menunggu pengesahan program legislasi nasional tahun 2026 atau revisi prolegnas 2025. Dia menyebut draft RUU sebenarnya sudah selesai di tingkat pemerintah, namun masih menunggu proses lanjutan dari DPR. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan tidak ada kelangkaan beras di Indonesia. Amran menyebut hanya pergeseran distribusi dari penggiling kecil yang biasanya mematok retail modern kini menyasar ke pasar tradisional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan kelangkaan terjadi jika produksi beras menurun. Sedangkan menurutnya saat ini produksi tetap terjaga dan indikator penting seperti inflasi serta ketersediaan pangan menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut Amran sampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu siang.
Lebih lanjut, Amran menyebut dengan kondisi tersebut mampu memberikan dampak positif bagi pasar tradisional yang omsetnya meningkat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan beras tetap melimpah dan masih terjaga. Hasil BPS terhadap inflasi pengaruhnya 0,03%. Dan inflasi kita, itu salah satu indikator ya, inflasi kita turun dari 2,37 menjadi 2,31. Itu artinya apa? Pangan kita yang kontribusi tertinggi biasanya itu menunjukkan bahwa baik-baik saja. Toh sekarang ini transisi pergeseran pangan kita dari premium itu bergeser ke medium pasar tradisional, dan itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita bisa lihat langsung adalah tidak ada antri beli beras. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.